Kenapa? Coba masnya nengok ke sini. Astagfirullah Mas Edi. Halo Bogor. Kok mukanya seperti itu Mas Edi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia, salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Om Janim di channel Iman Lastos. Alhamdulillah, kali ini saya masih ditemani dengan Mas Edi. Ya Mas Edi, gimana kabarnya Mas Edi, sehat? Sehat Om Janim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang ya Mas Edi ya. Ya Om Janim sehat kan? Alhamdulillah Mas. Jadi agar kita bisa lebih memperbanyak lagi amal ibadah kita, mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke pemirsa, kali ini saya bersama Mas Edi sudah berada di sebuah lokasi, dan tempat ini lumayan ini Mas Edi, kita di satu seperti bukit ya Mas Edi ya. Lalu kita naik ke atas, melakukan penyusuran di atas. Sebelah sana hutan masih cukup lebat ya Mas Edi ya. Itu Om, berarti hutan lepas itu ya Om. Ya seperti hutan lepas. Dan ini bebatuan. Ini sebenarnya ini jalan kecil, dan di sebelah ini perkebunan warga juga. Kita mungkin nggak terlalu jauh dari desa ya Mas Edi ya. Di sana terlihat ada sebuah lampu tuh, lumayan jauh juga. Mana ya Om? Iya, lampu rumah warga itu kelihatan. Ini lumayan jauh sih Om. Ya lumayan jauh juga sih. Ini jalannya muter juga Mas Edi. Ya Om. Oke Mas Edi, sudah siap? Siap Om. Sudah Mas Edi, baca doa dulu supaya kita terlindung dari segala mara bahaya, selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mungkin dulu teman kita juga mungkin ada yang ke tempat ini udah pernah mungkin ya Mas Edi ya, ataupun dari family atau dari Iman Lastos mungkin sudah ada yang pernah datang ke tempat ini. Ya, mungkin Om saya lupa Om. Bismillahirrahmanirrahim Mas. Ini tempatnya gerimis Mas Edi, takutnya turun hujannya deras. Ya ini saya juga pakai payung. Hati-hati Mas, ini jalannya licin banget Mas. Siap Om. Apa perlu saya bantu Mas? Siap Om. Pelan-pelan aja ya Om. Pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki hutan pemirsa. Om, tadi udah merasakan sesuatu di sini belum Om? Belum Mas, saya belum merasakan apa-apa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Air ya Om ya. Iya, ini kan habis hujan Mas Edi, kelihatan basah semua tuh. Hati-hati Mas. Ya Om. Perlu saya bantu nggak? Bentar Om. Bisa sih Om. Bisa? Bisa Om. Ya alhamdulillah. Ya Mas, ini kita jalannya sebelah mana Mas? Mungkin sebelah sini jalannya Mas. Bismillah. Assalamualaikum ya li gaib, ya li roh, ya li jasad, ya li kodam. Cukup lumayan lebat pemirsa. Pohon-pohonnya walaupun masih ada yang kecil-kecil ya. Ini rumputnya juga tinggi-tinggi banget. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Saya merasakan ada pergerakan tempat ini Mas Edi. Saya nggak tahu itu sosok atau bukan. Yang jelas saya bisa merasakan getarannya Mas Edi. Belum ada suara apa-apa ya Om ya. Belum ada suara apa-apa, tapi saya bisa merasakannya Mas Edi, getarannya gitu. Seperti ada orang yang lagi berjalan di tempat ini. Apa jangan-jangan hewan buas Om? Ternyata Mas, tapi ini baunya bukan hewan buas Mas Edi. Kok ini baunya seperti bau anyir ya Mas Edi ya, seperti bau busuk pemirsa. Apa mungkin hantu Mas Edi? Tapi masa hantu bisa kedengaran suaranya gitu, jelas banget kayak orang berjalan.
Saya belum dengar apa-apa sih Om. Mas Edi belum bisa mendengar. Kalau nggak saya buka indera pendengarannya yang lebih ini lagi, mungkin belum bisa merasakan hal-hal yang lebih halus gitu Mas Edi. Tapi dari arah mana ya Om? Kan nggak ada apa-apa Om. Ke arah sana Mas, nggak terlalu jauh dari sini Mas Edi. Tuh, Mas, seperti ada cahaya Mas. Apa Om? Itu seperti ada cahaya tuh. Mana, Mungkin Om? mungkin ada orang Mas sana Mas. Tuh Mas, kelihatan nggak? Om? Ayo Mas, deketin Mas. Iya itu ada cahaya Om. Mungkin ada orang Mas. Coba kita tanya ke orang tuh Om. Tuh. Iya. Tadi Mas Edi, licin banget Mas Edi. Yo. Tuh benar ada orang Mas. Assalamualaikum. Jangan lari. Mas, tunggu Mas. Mas sini Mas. Mas, tunggu dulu Mas. Sini Mas. Astagfirullahaladzim. Mas lagi ngapain Mas di sini Mas? Malam-malam Mas. Lagi nyari apa? Terus saya sama teman saya lagi ini Mas, lagi penelusuran di tempat ini Mas. Mungkin Mas tahu tempat yang lebih angker dari tempat ini Mas. Mas lagi ngapain malam-malam? Hah? Cari hewan buat apa? Astagfirullah. Buat makan sih. Hewan dimakan? Hewan apa itu Mas? Astagfirullah. Kodok. Itu kan katak ya Om. Iya katak. Jadi dia mencari hewan seperti katak, tupai. Katanya buat dimakan. Astagfirullah. Lah tempat Mas di mana? Rumah Mas. Coba Masnya ngadep ke saya, coba ke sini, ngadep ke saya. Kenapa nggak mau menghadap ke saya? Coba menghadap ke saya. Kita mau nanya-nanya aja di sini. Kita mau nanya-nanya tempat-tempat yang angker di tempat ini Mas. Lah itu kan kerjaan kami Mas, kalau malam begini. Kami mencari tempat-tempat yang angker, yang mistis. Mungkin Mas kan, kok berani sekali ya Mas Edi ya, malam-malam sendirian nyari. Oh, ini kan udah malam banget Mas Edi. Ini di hutan loh Mas. Tapi Masnya ada keluarga di sini nggak? Berarti Masnya sendirian di sini? Iya. Sendirian Om. Sendirian di hutan seperti ini pemirsa. Aneh banget ya Om ya. Rumahnya katanya di atas, ini kan hutan ya. Tapi aneh banget ya. Kok bisa Mas tinggal di hutan? Kenapa nggak tinggal di desa yang banyak bermasyarakat dengan orang? Kenapa? Coba Masnya nengok ke sini. Astagfirullah Mas Edi. Halo Wabon. Kok mukanya seperti itu Mas Edi? Astagfirullah. Merah-merah kayak gitu ya Om. Itu seperti kulitnya ngelotok-ngelotok dan penuh darah juga Mas Edi. Seperti bosok Mas Edi. Pantasan yang saya rasakan tadi seperti bau amis Mas Edi. Astagfirullah. Serem banget Om. Mohon maaf Mas, itu muka Mas kenapa? Apa Mas bukan manusia, tapi manusia Mas Edi? Iya Om, manusia Om. Manusia. Tapi itu muka Mas kenapa itu? Astagfirullahaladzim. Mungkin saya kan bisa membantu Mas. Kenapa muka Mas sampai seperti itu? Dan di tangannya Mas kok nggak ada itunya sebelah, kemana itu giginya? Digigit hewan buas terus infeksi. Digigit hewan buas ternyata infeksi dan akhirnya katanya Terus tanya hilang gitu, membusuk. saya potong aja tak sendiri biar tidak membusuk lebih banyak. Astagfirullahaladzim. Jari-jarinya Nggak bisa. Nah, terus Mas bisa tinggal di hutan seperti ini, kenapa nggak sama warga bercampur? Apa mungkin Mas malu apa gimana dengan muka Mas seperti ini? saya Astagfirullahaladzim. Diusir. Kok bisa diusir? Kenapa? Mesti kan ada sebabnya kalau Mas diusir. karena saya sudah melakukan kesalahan. Kesalahan apa itu Mas? Ini
Kesalahan apa yang Mas lakukan sampai warga tega mengusir Mas? Gimana ya? Itu saya mau cerita tapi Nggak apa-apa Mas, cerita saja ke saya. Siapa tahu saya bisa membantu Mas, mungkin bisa menyembuhkan muka Mas supaya kembali seperti sedia kala ya Mas Edi ya. Coba bilang ke saya apa yang telah Mas lakukan dan kenapa warga desa sampai mengusir Mas dan sampai Mas tinggal di hutan seperti ini. ya jadi sebenarnya saya itu melakukan kesalahan yang fatal. Terus saya melakukan sebuah kosong. Astagfirullahaladzim. Jadi Mas ini pemirsa, dia melakukan kesalahan Tapi kesalahannya itu apa yo? dan dia karena disuruh sumpah pocong. Dan kesalahan Mas itu apa? Saya ingin tahu. Apa Mas mencuri? Apa mungkin menggoda istri orang? Apa gimana? Saya berzina sama anaknya Pak Lurah. Astagfirullah. Berzina. Berzina dengan anaknya Pak Lurah. Astagfirullahaladzim. Nah terus Mas ketahuan apa gimana gitu? Ya, ketahuan. Ketahuan tapi Mas nggak ngaku. Astagfirullah. Maka saya itu ngaku. Astagfirullah. Ini berarti pacar Mas ini anaknya Pak Lurah. Terus melakukan perzinahan dengan pacarnya Mas dan mungkin ketahuan Mas lari gitu. Iya. Tapi pacar Mas itu ngaku bahwa dia itu telah melakukan zina dengan Mas gitu. Astagfirullah. Jadi Mas ini disuruh punya sumpah pocong. Karena saya nggak mau ngaku waktu itu. Astagfirullahaladzim. Saya berani karena saya ingin membuktikan. Namun ternyata kalau saya kena dampak seperti ini. Astagfirullahaladzim. Nah, emang kenapa masnya nggak mau ngaku? Karena saya Ya mungkin malu Mas Edi. iya, Satu malu. saya malu. Terus juga saya nggak mau bikin orang tua saya itu Sedih gitu. Astagfirullah. Makanya mas kalau berhubungan mungkin itu dengan pacar jangan sampai melampaui batas ya Mas Edi ya. betul itu. Jangan sampai kumpul-kumpul seperti itu, nggak baik. Lebih baik kalau mungkin udah nggak tahan, lebih baik langsung menikah ya Mas Edi ya. Iya betul om. Rumah tangga, jangan sampai melakukan zina. Astagfirullah. Saya melakukan zina juga. Kenapa? Karena Mas mau kan? Ya. Pengen kan? Nah, kepingin. Astagfirullahaladzim. Semua orang juga pengen kayak gitu. Saya mau kosong. Jadi kalau mungkin mau serupa pocong, jadi kalau apa namanya itu, kalau memang Mas nggak bersalah nggak mungkin seperti ini. Tapi karena Mas mungkin bersalah tapi nggak ngaku ya Mas Edi. Itu akibatnya ya. Ini Om, ya? akibatnya seperti ini Mas. Astagfirullahaladzim. Terus masnya sekarang nyesel nggak? Nyesel pak. Lama kelamaan ini bukan cuma muka Mas Edi, Mas, semua sekujur badan Mas bisa seperti ini. Saya tinggal pasrah pak. Ada yang saya lakukan lagi. Diusir dari warga udah. Orang tua kecewa sama saya juga. Jadi Mas ini nggak pernah ditengokin sama mungkin orang tua apa saudara Mas di sini. Mereka sudah membuang Mas, intinya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin saya bisa membantu Mas, cuman ya itu tadi karena ini kesalahan Mas yang fatal ya Mas Edi ya. Masnya harus ngaku. Ya, seharusnya kan ngaku biar
sekalian dinikahkan sama anak Pak Lurah itu, kenapa Mas tidak mengaku? Astaga. Kalau sekarang pasti anaknya Pak Lurah nggak mau sama dia ya. Dia jelas nggak mau lah, mukanya seperti ini udah hancur. Dan juga ini udah hukuman buat Masnya juga, karena telah berbuat begitu, nggak ngaku, intinya seperti itu. Sebenarnya kan Mas ngaku bertobat, malah ini nggak ngaku dan berani melakukan sumpah pocong. Ini sakral banget ya Mas Edi ya, sumpah pocong seperti itu. Ini ajabnya seperti ini. Ini untung aja Mas ini cuman baru mukanya yang kena ini ajabnya. Lama kelamaan dia, biasanya yang terjadi kalau melakukan hubungan seperti itu Mas Edi ya, itu kalau pipis itu keluarnya darah Mas Edi. Darah. Lagi. Gimana Mas ini kalau pipis belum mengeluarkan ini kan ya, masih seperti biasa. Iya pasti. Seluruh badan Panas. Astagfirullahaladzim. Yaudah Mas, ini saya cuma ngasih saran ya, mungkin saya bisa membantu sedikit dan cuma ngasih saran ke Mas. Mas intinya insaf, bertobat sama Yang Maha Kuasa, minta ampun. Tapi ingat, tobatnya itu jangan tobat seperti tobat sambal ya Mas Edi ya, harus tobatan nasuha. Kalau tobatan sambal kan selama dia cuma merasakan pedas di mulut, tobat, pedas katanya Mas Edi, seperti itu. Jadi jangan sampai tobatan sambal Mas, tobatannya harus tobatan nasuha yang tulus, ikhlas, benar-benar dari hati, dan jangan sampai melakukan lagi. Iya Pak. Saya bisa membantu Mas, mungkin tapi tidak secara instan Mas Edi, cepat Mas Edi ya. Jadi mungkin ada jedanya beberapa, mungkin 1 bulan apa berapa bulan. Lama kelamaan kalau Mas benar-benar bertobat, insya Allah lama kelamaan akan sembuh Mas Edi. Kita bantuin orang ini dulu, kita obatin dulu. Kalau merasakan panas Mas jangan teriak ya Mas, tahan ya Mas. Dan setelah mungkin agak membaik muka Mas minta maaf ke warga, mungkin ke ayah pacar Mas, ke Pak Lurah itu, sama orang tua Mas ya. Insya Allah saya akan mendatangi tempat Mas biasa di sana, akan intinya dia akan ngasih tahu bahwa Mas ini sudah insaf ya, namanya juga kan manusia Mas Edi ya, harus diterima lagi dengan baik di desa Mas. Dan juga karena Mas ini sudah melakukan kelakuan baik, tapi kalau Mas nggak melakukan kebaikan, nggak tobat, Mas lama-lama seluruh Mas akan berubah seperti ini. Jadi maksudnya kita tempat Mas, gimana tempat Mas? Kalau saya anterin ke tempat Mas dulu di sini. Yaudah Mas Edi ya, kita antarkan Mas ini, nggak apa-apa Mas. Bapak kita Anterin ke rumah, ke tempat Mas. Jalannya ke sana, kemana? Ke sana. Ya Mas Edi. Jadi Om tutup aja. Ya udah. Oke pemirsa, saya bersama Mas Edi akan mengantarkan Mas ini ke tempatnya di gunung sana, di atas sana. Jadi saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. Astagfirullahaladzim. Lewat mana Mas? Bapak kita anterin kok. Gak apa-apa, saya ingin tahu tempat Mas di mana.